Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan video presentasi kami yang berjudul Jam'ul Al-Quran. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, kami dari kelompok D akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Andrini selaku moderator dan pembawa materi pertama. Yang akan membawakan materi kedua, Hanum Asilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Asilah, NIM 90501121126. Yang akan membawakan materi ketiga, Nur Afwa Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afwa Istiqomah dengan NIM 90500121119. Yang akan membawakan materi keempat, Nurul Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani dengan NIM 90500121125. Yang akan membawakan materi kelima, Muhammad Ikram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 90010121114. Pengertian Jam'ul Al-Quran. Ada beberapa pengertian yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran oleh para ulama. Salah satunya yaitu 1. Pengumpulan dalam arti hafizahu atau penghafalnya dalam hati. Jam'ul Al-Quran bermakna hufasuhu atau para penghafal, yaitu orang yang menghafalkan dalam hatinya. Yang kedua, pengumpulan dalam arti kitab kullihi atau penulisan Al-Quran secara keseluruhan, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya atau menerbitkan ayat-ayatnya semata, dan setiap surah ditulis dalam satu lembaran terpisah, atau menerbitkan ayat-ayat dan surah-surahnya dalam lembaran yang terkumpul yang menghimpun semua surah. Itu materi saya yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam konteks hafalan Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perhatian Nabi hanyalah tertuju pada hafalan dan penghayatan semata agar beliau dapat menguasai Al-Quran. Persis sebagaimana halnya Al-Quran diturunkan. Menurut Asir Al-Jazari dalam kitab Al-Nasir menyebutkan para penghafal Al-Quran berjumlah 35 orang. Sedangkan dalam kitab sahihnya Al-Bukhari telah mengemukakan 7 penghafal Al-Quran dengan 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maskil, dan Maula Abi Hufaizah, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit, Abu Sa'id bin Sakan, dalam Abu Al-Darda. Yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran dalam konteks penulisan. Dalam konteks penulisan dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Selain itu ditempuh lewat jalur hafalan, juga dilengkapi dengan tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat
terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit. Menurut riwayat, para penulis beliau 26 orang, bahkan ada yang meriwayatkan 42 orang. Nah, adapun beberapa faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi, yaitu pertama, membackup hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kedua yaitu mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna, karena bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Adapun tulisan akan tetap dipelihara walaupun pada masa Nabi Al-Quran tidak ditulis di tempat tertentu. Saya akan melanjutkan materi tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Di masanya, terjadi perang besar melawan orang-orang murtad di bawah pimpinan Musailimah Al-Kadzab, yang mendakwakan diri sebagai nabi dan tidak mau tunduk kepada pemerintah baru. Tak mau lagi membayar zakat seperti yang mereka lakukan semasa Rasulullah masih hidup. Di dalam peperangan ini, ada banyak penghafal yang gugur. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Latar belakang pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan berbeda dengan faktor yang ada pada masa Abu Bakar. Daerah kekuasaan pada masa Utsman bin Affan meluas, dan daerah-daerah Islam telah terpencar di berbagai daerah dan kota. Di setiap daerah telah populer bacaan sahabat yang mengajar mereka. Penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay bin Mas'ud, dan sebagian yang lain mengikuti bacaan Abu Musa Asy'ari. Di antara mereka terdapat perbedaan tentang bunyi huruf dan bentuk bacaan. Masalah ini membawa mereka kepada pintu pertikaian dan perpecahan antara sesama. Setelah kejadian tersebut, Utsman dengan kebenaran pandangannya bermaksud untuk melakukan tindakan pencegahan. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat yang terkemuka dan cerdik cendekiawan untuk bermusyawarah dalam menanggulangi fitnah atau perpecahan dan perselisihan. Mereka sepakat untuk menyalin dan memperbanyak melihat, kemudian mengirimkannya ke segenap daerah dan kota. Perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dengan Utsman. Pada masa Abu Bakar, pertama yaitu motivasi penulisannya adalah khawatir sirnanya Al-Quran dengan syahidnya beberapa penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Dan yang kedua, Abu Bakar melakukannya dengan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang terpencar-pencar pada pelepah kurma, kulit, tulang, dan sebagainya. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, yang pertama motivasi penulisannya yaitu karena terjadinya banyak perselisihan di dalam cara membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu Utsman melakukannya dengan menyederhanakan tulisan mushaf pada 1 huruf dari 7 huruf yang dengannya Al-Quran turun. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan mushaf pasca Utsman. Perbedaan cara membaca yang terjadi di beberapa daerah yang telah dimasuki Islam mendorong penguasa seperti Khalifah Abi Thalib untuk mempersatukan umat dalam pembacaan Al-Quran. Upaya yang dilakukan Ali bin Abi Thalib adalah memerintahkan Abdul Aswad Al-Duwali untuk menyusun akidah-akidah Nahwu untuk dipelajari umat Islam agar tidak tersalah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pemberian tanda-tanda dan titik-titik dilakukan untuk membedakan antara huruf-huruf yang ditulisnya
dari Mushaf Utsmani, dicetak dan diperbanyak sampai sekarang di berbagai belahan dunia tanpa mengalami perubahan susunan surat dan ayat-ayat seperti yang disampaikan Rasulullah dan dibaca Jibril kepada beliau setiap bulan Ramadan di masa hidupnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan Al-Quran melalui proses yang panjang, mulai dari masa Rasulullah SAW sampai kepada masa sahabat, di mana pada masa sahabat inilah sudah mengalami adanya perbedaan di antara proses pengumpulan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Salah satunya yaitu Abu Bakar khawatir bahwa Al-Quran akan hilang sebab banyak penghafal yang gugur dikarenakan peperangan, sedangkan Utsman yaitu termotivasi akan adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai isi Al-Quran yang beliau saksikan sendiri. Dari sinilah kemudian Al-Quran disusun kemudian dipelihara. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.